Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasri Wahyuni dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan membahas tentang kation golongan 3. Yang pertama yaitu menganalisis pendahuluan kation. Analisis kation secara kuantitatif dan sistematis terus mengalami perkembangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh para analis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kation-kation golongan 3 umumnya tidak bereaksi dengan HCl maupun H2S dalam suasana asam. Namun kation-kation pada golongan ini dapat membentuk endapan dengan reaksi NH4-2S dalam suasana netral atau amoniakal. Dalam proses pemisahannya, umumnya kation-kation golongan 3 yang terdiri atas Mn2+, Al3+, Fe3+, Jn2+, Cr3+, Ni2+, dan CO2+. Kation-kationnya memiliki kemampuan dalam membentuk sulfida yang lebih larut. Kation golongan 3A terdiri atas Mn2+, Cr3+, Al3+, Ni2+, dan Fe3+. Sedangkan kation golongan 3B tersusun atas kation-kation Ni2+, CO2+, dan Jn2+. Kation-kation golongan 3 diendapan sebagai sulfida oleh hidrogen sulfida, kecuali besi, aluminium, dan kromium, atau sering disertai sedikit mangan. Juga diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida. Selanjutnya, proses pemisahan golongan. A. Pemisahan kation ke dalam golongan. Kation dalam tiap golongan diendapkan sebagai suatu senyawa dengan menggunakan reaksi pengendapan golongan tertentu atau sesuai dengan tingkat kelarutannya. Endapan yang terbentuk merupakan kation-kation dalam suatu golongan. B. Pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Pada tahap ini berupa pengerjaan terpahat, serangkaian reaksi untuk dapat memisahkan satu kation dengan kation yang lainnya dalam satu golongan. Uji filtrat untuk mengidentifikasi golongan 3B, sedangkan endapan untuk mengidentifikasi golongan 3A. C. Pengidentifikasi tiap kation. Keberadaan kation dikonfirmasi atau diidentifikasi dengan menggunakan satu atau lebih reaksi kimia yang karakteristik atau spesifik untuk satu kation, seperti menggunakan suatu reaksi yang sesuai untuk menguji tiap golongan. Pemisahan kation golongan 3 ini biasanya dilakukan terlebih dahulu pemanasan filtrat untuk menghilangkan kelebihan atau pengaruh dari H2S. Kation golongan 3. Yang pertama, golongan ini semuanya mengendap. Kedua, golongan ini golongan hidrogen sulfida basa atau golongan aluminium besi. Yang ketiga, sulfida logam yang tak dapat diendapkan pada golongan 2 akan terlihat pada golongan 3. Yang keempat, sulfida golongan 3 memiliki KsP lebih besar dibandingkan golongan 2, sehingga dibutuhkan konsentrasi S2- yang dipenuhi oleh larutan hidrogen sulfida dalam suasana basa. Yang kelima, unsur Fe dan Mn sangat dipengaruhi oleh kondisi oksidasi reduksi. Yang ketujuh, baik Fe dan Mn maupun Cu dan Jn terikat kuat dengan bahan organik dalam bentuk ikatan kelat logam organik. Selanjutnya, menganalisis reaksi khusus untuk setiap kation golongan 3. Yang pertama, yaitu Jn2+. Reaksi identifikasi digunakan larutan JnSO4 1 dengan penambahan larutan NaOH, terbentuk endapan putih seperti gelatin larut dalam reagensia berlebihan. Yang kedua, dengan penambahan larutan NH4OH, terbentuk endapan putih yang larut dalam reagensia berlebih, membentuk kompleks tidak berwarna. Yang ketiga, dengan penambahan larutan amonium sulfida, terbentuk endapan putih JNS
dalam larutan netral atau alkali. Endapan tidak larut dalam reagensia berlebih. Asam asetat dan larutan basa alkali, tapi larut dalam asam mineral encer. Yang keempat, dengan penambahan larutan K2HgCnS4 atau NH4-2HgCnS4 akan menghasilkan endapan kristal putih keabuan yang dapat dilihat di bawah mikroskop seperti pakis. Jika ada garam Cu, akan terbentuk endapan ungu. Yang kelima, dengan penambahan larutan dinatrium hidrogen fosfat dalam suasana NH4Cl, membentuk endapan putih yang larut dalam amonia dan asam encer. Keenam, dengan penambahan larutan K4FeCN6 akan terbentuk endapan putih. Jika reagensia berlebih, akan terbentuk endapan dari K2Gn3FeCN62. Endapan tidak larut dalam asam encer, tapi larut dengan mudah dalam natrium hidroksida. Yang ketujuh, pirolisa. Sisa pemijaran waktu panas berwarna kuning, sedangkan pada waktu dingin berwarna putih. Yang kedua yaitu Fe2+. Larutan kation Fe2+, senyawa kompleks FeCN6 4-min dengan konsentrasi 100 ppm direaksikan dengan ligan kuanin 100 ppm pada reaktor. Kondisi sistem reaksi divariasi pH-nya, data perbandingan konsentrasi yang ada dalam fasa organik dan air dibandingkan setelah larut kation Fe2+, senyawa kompleks FeCN6 4-min bereaksi dengan ligan kuanin, bereaksi selama 15, 30, 45, dan 60 menit. Kemudian fasa organik dan fasa air dipisahkan. Selanjutnya reaksi antara ion Fe3+ dan ion SCN- menjadi ion FeSCN2+, menghasilkan warna merah. Ketika ditambahkan FeNO3 atau KSCN, intensitas warna merah meningkat. Dan ketika ditambahkan dengan Na2HPO4 yang mengikat ion SCN-, sehingga intensitas warna merah menurun. Yang ketiga yaitu Al3+, merupakan logam putih melebur pada suhu 656 derajat Celcius, dapat teroksidasi pada permukaannya apabila terkena udara. Oksida ini bertujuan untuk melindungi objek. Asam klorida encer dapat melarutkan logam ini dengan mudah. Yang keempat yaitu Cr3-, merupakan logam kristalin berwarna putih, memiliki titik lebur 1765 derajat Celcius dan dapat larut dalam asam klorida encer maupun pekat. Yang kelima yaitu CO2+, merupakan logam berwarna abu-abu seperti baja, bersifat sedikit magnetis, bisa melebur pada suhu 1490 derajat Celcius dan dapat larut dalam asam-asam mineral encer. Keenam yaitu Mn2+, merupakan logam berwarna putih abu-abu seperti besi tuang, melebur pada suhu 1250 derajat Celcius, dapat bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2, hidroksida hidrogen. Terakhir yaitu Ni2+, merupakan logam berwarna putih perak, mempunyai sifat material yang keras dan kukuh, dapat melebur pada suhu 1445 derajat Celcius dan sedikit magnetis. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.